Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li muallimina wa li auladina wa li talamidina wa li talamizatina. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara yang saya hormati, para mahasiswa saya semester 5, hari ini pagi ini saya coba untuk menyampaikan satu informasi yang mungkin ini penting diketahui oleh para mahasiswa saya berdasarkan pengalaman saya ketika menulis proposal penelitian, baik proposal penelitian tesis saya ataupun proposal penelitian ketika saya mengajukan ke Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Diktis. Nah, saudara-saudara, sebenarnya menulis latar belakang masalah itu memang ya kalau tidak terbiasa menulis memang sulit. Tapi sesulit apapun, selama kita mau belajar, kita mau berusaha, insya Allah pasti bisa. Nah, kiat yang paling mudah menurut saya, saudara-saudara, adalah ya yang pertama kita ya harus banyak belajar. Belajar apa ya? Mulai belajar ya pokoknya belajar membaca buku, kemudian banyak berdiskusi, karena sekali lagi saudara-saudara, mahasiswa, dosen ataupun intelektual itu salah satu tradisinya memang adalah membaca, berdiskusi dan menulis. Nah, persoalannya sekarang menulis itu tidak semudah yang kita ucapkan, jadi memang butuh banyak latihan-latihan. Nah, dari terbiasa itu insya Allah kita akan bisa menulis. Penulis pemula biasanya memang kendalanya adalah sulit dalam menuangkan ide dalam bentuk kalimat yang baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya pengalaman saya. Jadi yang pertama itu sudahlah kita itu yang pertama kita bikin oret-oretan ya semampu kita saja dulu. Caranya kalau kita tidak bisa menyusun dalam bentuk kalimat utuh kata-kata yang ingin kita tuangkan, ya kita bikin poin-poin saja, kira-kira masalah yang kita ingin tuangkan dalam latar belakang masalah itu apa gitu. Jadi kita bikin semacam klasifikasi persoalan yang kita temukan. Jadi kiat-kiat menuangkan ide dalam latar belakang masalah. Di antaranya yang pertama ya kita tuliskan ide-ide masalah yang kita amati, yang akan kita tuangkan di latar belakang masalah ini apa. Contohnya yang pertama adalah masalahnya adalah misalkan adalah kenakalan remaja misalkan di Kabupaten Sumeneb misalkan. Jadi kita tulis gitu. Nah, yang kedua misalkan kita tuangkan juga misalkan konsep, misalkan kenakalan remaja ini kira-kira salah satu solusinya apa menurut kita gitu ya. Nah, kebetulan fokus dari penelitian kita misalkan adalah di sebuah lembaga pendidikan yang menjadi objek dan lokasi penelitian kita itu ada kegiatan yang menurut kita itu ini menarik dan bisa menjadi dedikasi untuk menjawab persoalan kenakalan remaja di Kabupaten Sumeneb. Apa contohnya? Contohnya misalkan adalah kegiatan sebelum masuk sekolah itu baca sholawat nariyah setiap pagi misalkan 500 kali gitu ya. Baca sholawat nariyah 500 kali tiap pagi. Nah,
Nah, saudara-saudara seperti ini sudah ketemu. Nah, jadi kita sudah bisa menuangkan. Jadi jangan terlalu banyak, jangan banyak-banyak dulu. Nah, saudara-saudara dari ide yang sudah berhasil kita tuangkan ini, saudara-saudara. Nah, nanti kita itu rumuskan dalam bentuk kalimat. Bagaimana cara merumuskan? Nah, seperti yang saya sampaikan, saudara-saudara, bahwa menuangkan ide dalam bentuk sebuah tulisan itu ada 3 cara. Yang pertama itu coba Anda pikirkan apa yang kita pikirkan itu ucapkan pakai bahasa lisan, kita ucapkan seperti saya ini ngomong. Nah, apa yang kita ucapkan itu maka itu yang lalu kita tulis. Nah, kita tulis, saudara-saudara, ya, kita tulis. Jadi pikirkan, ucapkan, tuliskan. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, dari mahasiswa kemarin ada yang bertanya, Pak, misalkan yang kita tulis ini bagaimana? Nanti kan istilahnya amburadul. Ya, ada apa-apa, tulis saja apa yang diucapkan itu, tulis saja. Jangan berpikir tulisan kita ini baik seperti tulisannya Profesor. Jangan, coba tulis saja dulu. Jadi yang kita ucapkan kita tuliskan, yang penting sudah memenuhi satu paragraf, misalkan satu alinea. Nah, nanti saudara-saudara, kalau kita sudah berhasil menuliskan ide kita dalam satu alinea, nanti kalau sudah selesai kita bisa baca ulang, kita koreksi, kita cek. Nah, itu baru kita perbaiki. Misalkan kita anggap kurang ya tidak memenuhi standar penulisan kaidah bahasa yang benar, kita bisa perbaiki. Nah, selamat mencoba. Ini saja tip pertama dari saya. Nah, insya Allah akan saya sampaikan tip-tip yang lain untuk mudah menuangkan ide dalam bentuk sebuah tulisan. Sekali lagi pesan saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semuanya dimulai dari kita, ibda binafsik. Semoga berhasil dan semoga apa yang saya sampaikan ini bernilai ilmu pengetahuan dan berbarokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.